warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Fadinda dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Materi yang akan saya bahas di video ini, yang pertama ada pengertian jaringan saraf, yang kedua struktur jaringan saraf, yang ketiga jenis-jenis jaringan saraf beserta fungsinya, yang keempat ciri-ciri jaringan saraf, dan yang terakhir saya akan membahas cara kerja jaringan saraf. Pengertian jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh lainnya. Jaringan saraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsang serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Saraf begitu peka terhadap keadaan sekitarnya, sehingga jaringan saraf akan mengendalikan otot hewan serta otot manusia untuk dapat bergerak. Struktur jaringan saraf terdiri atas dendrit, nukleus, akson, badan sel, renvir, sel Schwann, dan selubung myelin. Dendrit berfungsi menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel berfungsi menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nukleus berfungsi menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain melalui sinapsis. Akson berfungsi mengatur aktivitas neuron. Nodus renvir berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Dan yang terakhir, sel Schwann berfungsi menyediakan makanan untuk akson. Jenis-jenis jaringan saraf dan fungsinya. Jenis-jenis jaringan saraf dibagi menjadi 3, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron asosiasi. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Dan yang terakhir, neuron asosiasi yang berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Ciri khas jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki ciri khas. Yang pertama, memiliki inti sel atau nukleus. Yang kedua, memiliki bentuk menjulur seperti serat. Yang ketiga, jaringan saraf dimiliki oleh hewan dan manusia. Yang keempat, jaringan saraf saling ketergantungan antar strukturnya. Dan yang terakhir, segala aktivitasnya melalui otak dan sumsum tulang belakang. Apa itu neuron? Neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Bentuk-bentuk neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron bipolar, neuron unipolar, dan neuron multipolar. Neuron bipolar terdiri atas dendrit, badan sel, dan akson. Neuron unipolar terdiri atas dendrit, akson perifer, badan sel, dan akson sentral. Yang terakhir, neuron multipolar yang terdiri atas dendrit, badan sel, dan akson. Sel neuroglia. Sel neuroglia adalah sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf, sehingga sel saraf dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia dibagi menjadi 4, yaitu mikroglia, astrosit, oligodendrosit, dan sel Schwann. Mikroglia adalah tipe sel dari sel glial yang merupakan bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat, atau SSP. Mikroglia merupakan sel kecil yang beraksi sebagai fagosit, membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Astrosit atau astroglia berfungsi sebagai penyedia nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Oligodendrosit, sel myelin pembentuk dalam SSP, sangat penting untuk penyebaran potensial aksi di sepanjang akson. Dan yang terakhir ada sel Schwann. Sel Schwann adalah neuron unipolar. Seperti oligodendrosit, neurolema adalah membran sitoplasma halus yang dibentuk oleh sel-sel Schwann. Neurolema merupakan pelindung dan penyokong bagi akson. Perbedaan neuron dan saraf. Neuron melakukan impuls saraf, sedangkan saraf mengirimkan informasi ke berbagai bagian tubuh. Dan yang terakhir, saya akan membahas cara kerja jaringan saraf. Ketika tubuh menerima rangsangan, sel reseptor akan mengirimkan informasi ini dalam bentuk impuls berupa arus listrik yang akan diteruskan ke saraf sensorik. Kemudian sinyal pesan tersebut dibawa ke otak untuk diterjemahkan.
Dari otak diperintah anggota gerak atau organ tubuh untuk merespons sesuai dengan pesan yang dibawa. Rusaknya jaringan saraf di bagian tubuh tertentu akibat suatu penyakit atau proses penuaan yang mengakibatkan lumpuh atau terganggunya fungsi bagian tubuh tersebut. Dapat disimpulkan, jaringan saraf sangat berfungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan anggota gerak, mengatur aktivitas organ dalam tubuh yang tidak disadari. Sistem saraf merupakan pusat kendali tubuh yang berfungsi menerima dan menafsirkan informasi yang akan direspon oleh tubuh serta guna mengontrol respon.